mana Peggy Setiawan? Tangkap, tahan. Kalau mereka nggak berani, lakukan klien kami seperti mereka. Keluarkan. Silakan hadirkan Aep. Kami akan cecar. Siapa tahu jangan-jangan Aep ini terlibat. Catat itu. Peggy Setiawan itu bukanlah Peggy Peron. Jadi apapun perbuatan Peggy Peron, bagaimana bisa kami tidak ada kaitan itu. Kami silakan cari sendiri. Sudirman, kami akan tanya dari hati ke hati nanti. Karena kami ini orang Cirebon, ibu orang Cirebon, orang Sudirman diumpetin aja di Polda, itu apa maksudnya? Ya guys, jadi banyak sekali yang bereaksi dan mendukung Peggy Setiawan. Mereka mengatakan bahwasanya Peggy Setiawan yang ditangkap kuli bangunan itu adalah bukan pelaku aslinya. Dia juga bukan Peggy Peron yang merupakan dalang dari pembunuhan vina Cirebon. Dan juga soal kesaksian Aep, nanti bakal diperiksa dan disuruh memberikan kesaksian yang sebenarnya apakah benar yang disampaikan itu adalah kejadian nyata atau hanya karangan atau rekayasa seperti itu. Dimana banyak masyarakat dan juga pengacara dari Peggy Setiawan yang mendukung agar Peggy dibebaskan sesegera mungkin. Karena mereka yakin Peggy tidak bersalah dan hanya menjadi korban dalam menutupi pelaku sebenarnya. Cuy, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan telah usai kembali dijalankan pada hari ini, hari Senin tanggal 1 Juli 2024 di Pengadilan Negeri Kota Bandung. Dan terpantau langsung kehadiran Ibu Kartini, ibu kandung dari Peggy Setiawan, didampingi oleh kuasa hukumnya. Ibu Peggy Setiawan berharap kalau sidang pra-peradilan ini bisa berjalan dengan lancar dan Peggy Setiawan anaknya bisa segera dibebaskan. Dan beliau juga mengatakan kalau sebelum sidang ini dimulai, beliau sempat bertemu dengan Peggy anaknya. Dan alhamdulillah Peggy Setiawan terlihat lebih tenang dan lebih siap untuk mengikuti segala prosesnya dari sidang pra-peradilan saat ini. Dan menurut kuasa hukumnya Nicholas, beliau sempat bertemu dengan Peggy Setiawan jauh-jauh hari sebelum sidang ini dilakukan. Dan Peggy Setiawan terlihat lebih kurus karena acap kali melakukan dan menjalankan ibadah puasa selama berada di penjara. Dan Peggy Setiawan juga menitipkan pesan kepada pengacaranya untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada netizen semuanya atas dukungan dan kepercayaannya sampai saat ini. Dan menurut kalian kira-kira bagaimana? Apakah sidang pra-peradilan ini akan mampu mengungkapkan siapa dalang sesungguhnya di balik kasus Vina ini? Ya, kita pantau terus sidang pra-peradilan ini sampai selesai sembari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala segera menurunkan pertolongan untuk orang-orang yang terzolimi dan segera menurunkan azabnya kepada semua orang pelaku zolim di dunia ini, ya termasuk Anda. Apapun posisi Anda, setinggi apapun Anda, kalau Anda zolim, semoga Allah segera azab. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan usainya sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, semoga bisa membebaskan Peggy tersebut karena banyak sekali yang yakin dan percaya kepada Peggy. Dia bukan pelaku asli dari pembunuhan vina Cirebon. Dan juga dia minta kepada Tuhan semoga ada petunjuk dan memberikan pertolongan kepada Peggy Setiawan dan keluarga untuk mereka bisa segera dibebaskan guys. Dan juga untuk penguasa-penguasa di luar sana yang mungkin menjadikan Peggy korban namun dia tidak pelaku asli dari pembunuhan vina Cirebon, semoga mendapatkan azab dan karmanya seperti itu. Alamak, ya Allah. Jajaran Kapolda di sidang tadi ya menunjukkan kebodohan lagi, menunjukkan kebodohan di Indonesia. Ya. Tuntutan-tuntutan saksi-saksi tidak dihadirkan. Terus membacakan tuduhan-tuduhan, membacakan apa itu bukti-bukti yang tak logik untuk dibicarakan. Di situ ya kita sudah tahu menunjukkan kebodohannya sendiri ya, menunjukkan kebodohannya sendiri. Saya mendengar percakapan di situ, saya seakan-akan ini jajaran Kapolda ini kok menunjukkan kebodohan sendiri dengan kuasa-kuasa hukumnya. Celotehan-celotehan yang tidak dimasuk akal, bukti-bukti yang tidak dimasuk akal. Aduh, sorak-sorak bergembira, orang bodoh bergema.
Indonesia sudah merdeka, orang bodoh menjelma. Tepuk-tepuk yuk, tepuk-tepuk ya. Kapolda menunjukkan kebodohan membawa. Aduh, lawyer-lawyernya membacakan saksi-saksinya, membacakan tuntut-tuntutannya. Aduh, bodoh, saya katakan bodoh. Ya. Guys, warga ini mengatakan bahwasanya Polda Jabar memperlihatkan kebodohannya pada saat menyelesaikan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan ini, di mana banyak bukti-bukti yang tidak akurat yang disampaikan dan juga tuntutan-tuntutan yang tidak dimasuk akal seperti itu. Apakah benar tujuan mereka ingin benar-benar mentersangkakan Peggy Setiawan dan agar Peggy ini menjadi pelaku dari pembunuhan vina Cirebon? Namun begitu, banyak sekali netizen yang masih tidak percaya dan hilang respek terhadap kepolisian dan masih percaya bahwasanya Peggy Setiawan bukan pelaku dan ingin segera dibebaskan seperti itu. Kami meminta kepada beliau untuk mengasingkan diri. Nah, ini babak barunya Pak Pasren nih. To the point aja nih, saya mau nanya. Pak Pasren kan sebetulnya hanya untuk dicari, hanya untuk diminta keterangan. Keterangan bahwa apa yang dia, kesaksian yang dia berikan pada saat itu benar dan tidak bohong. Kenapa mesti disembunyikan? Ya? Kenapa mesti Anda menghimbau untuk mengasingkan diri? Emang Pak Pasren bikin masalah apa? Bikin kasus apa? Emang Pak Pasren pelaku apa gitu? Pak Pasren cuma saksi. Cuma saksi. Jadi Pak Pasren bisa minta perlindungan kepolisian atau LPSK untuk keselamatan atau supaya dia dijaga sebagai seorang saksi. Kenapa sembunyi? Nah, yang jadi pertanyaan sekarang ini dia, yang sembunyiin siapa? Lucu kan jadinya? Kayaknya lapor Pak aja kayaknya kalah lucu deh sama ini. Dagelan. Terus si Pak Pitra Nasution ini sejak kapan jadi kuasa hukumnya? Sejak kapan dia itu memberi saran untuk Pak Pasren itu mengasingkan diri? Gitu. Kok ujuk-ujuk Pak Pasren ada kuasa hukum, cuman sebagai saksi doang. Pak Pasren belum didakwa apa-apa juga. Udah langsung ada kuasa hukum. Dari mana ceritanya? Kita aja orang buta hukum, nggak ngerti hukum, nggak bego-bego amat. Ini yang katanya pengacara lulusan dari universitas yang nggak tahu ya dari mana, tapi fakultas hukum kan. Kok kayak gini? Guys, jadi seorang warga ini melihat bahwasanya ada keanehan dan kejanggalan dari kesaksian Pak RT. Apakah benar Pak RT ini menyembunyikan sesuatu terkait tentang yang dia tahu informasi mengenai kasus pembunuhan Vina Cirebon? Dan warga ini mentertawakan Pak Pasren atau Pak RT dari saksi kasus Vina ini, bahwasanya dia belum didakwa apa-apa tetapi sudah mencari dan memiliki kuasa hukum seperti itu. Di aksi kejar-kejaran tepat di jalan flyover Pangeran Cakrabuana, Desa Kepongpongan, Talun, Kabupaten Cirebon, para pelaku memepet sepeda motor kedua korban yang sedang berboncengan, dan para pelaku tersebut langsung bersama-sama mengeroyok pada bagian pelipis kiri akibat pukulan benda tumpul, dada berlubang akibat ditusuk senjata tajam berupa samurai pada bagian muka serta beberapa luka memar. Kedua korban meninggal dunia di TKP serta dibawa ke Rumah Sakit Gunung Jati, Kota Cirebon. Atas perbuatan pelaku tersebut, pelapor Saudara Rudiana sebagai orang tua korban tidak terima dan selanjutnya melaporkan ke Polres Cirebon Kota guna pengusutan lebih lanjut. Lah, jika Bapak bisa mengetahui dan membacakan seperti itu kronologinya yo. Ada bambu, ada balok, ada samurai. Coba itu barang buktinya dihadirkan. Katanya ada penusukan memakai samurai, ya toh? Itu tunjukkan sebagai barang bukti, Pak. Jangan malah mengambil barang bukti seperti ijazah, KTP, KK, surat keterangan kelulusan, rapor. Ya Allah, itu loh, itu bambu, balok, samurai. Itu ditunjukkan dan dihadirkan. Iya toh? Pasti di situ ada sidik jari. Kalau nggak gitu, bajunya si korban Eki dan Vina dilakukan uji forensik, ya tuh. Tim Inavis kemana lo?
Jangan malah menyediakan ini barang bukti foto kondangan, KTP, ijazah, rapot. La ilaha illallah. Polisi iki piye to maksude kok ora diam blas aku. Kuwi kan lho pembunuhan, bukan pemalsuan ijazah. Dong pore jane angel. Jadi warga ini menanggapi apa yang disampaikan oleh polisi, di mana bukti terjadi kronologis pembunuhan vina Cirebon itu ada bambu, balok, bahkan samurai seperti itu. Kenapa tidak menampilkan bukti-bukti tersebut? Kan di sana juga bakal ada sidik jari. Nanti bakal tahu siapa pelaku asli dari pembunuhan vina Cirebon tersebut. Hal tersebut karena tidak digali lebih dalam lagi, makanya masyarakat Indonesia khususnya warga ini melihat ada kejanggalan dan seperti ada yang disembunyikan oleh kepolisian atau orang yang terlibat di dalamnya. Guys, itulah berita dan informasi mengenai kasus Vina Cirebon. Lantas bagaimana tanggapan? Silahkan berikan komentar Anda di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.